dipersembahkan oleh Pemirsa, jumpa kembali dengan saya Primus Dorimulu dalam 30 Minutes with Mendikbudristek Nadiem Anwar Makarim. Sudah 18 bulan Indonesia di daerah pandemi COVID-19 dan variannya. Tak pelak lagi tahun 2020 dan 2021 adalah tahun penuh tantangan. Salah satu yang menonjol adalah minimnya bahkan tiadanya belajar tatap muka. Para siswa harus belajar secara daring, pembelajaran jarak jauh atau PJJ. Dalam situasi ini, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi tentu selalu bekerja keras agar masyarakat tetap menerima manfaat dari transformasi merdeka belajar. Kemendikbudristek tentu bekerja keras untuk meningkatkan kualitas pembelajaran sekaligus memastikan segala kebutuhan untuk belajar mengajar berjalan dengan baik. Bagaimana transformasi merdeka belajar di tengah pandemi? Telah terhubung bersama kami Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nadiem Anwar Makarim. Mas Menteri, apa kabar Mas Menteri? Baik, apa kabar Salam Mas sehat, Primus? Pak. Kabar baik Pak, salam sehat Pak. Sehat Ya. juga di sini alhamdulillah. Iya, Mas Menteri, kalau kita lihat bahwa suasana kebatinan ya masyarakat Indonesia, para ibu keluarga, bapak keluarga dari Sabang sampai Merauke adalah bagaimana belajar di tengah pandemi ini, Pak. Nah, ini bagaimana kebijakan dari Kementerian Bapak, Kementerian Mas Menteri ya, agar pendidikan jarak jauh ini ya barangkali sudah mulai beralih, sudah mulai digabung dengan tatap muka. Silakan, Pak. Ya, terima kasih Mas Primus dan terima kasih sudah mengundang saya di acara ini. Suatu kehormatan buat saya. Untuk saat ini kita harus berfokus bagaimana mengembalikan anak ke pembelajaran tatap muka dengan cara yang paling aman, dengan protokol kesehatan yang paling ketat. Alasannya adalah kita tidak bisa terus menunggu sampai pandemi ini sudah tidak ada, karena walaupun angka-angka kasusnya sudah mulai turun di Indonesia, tetapi pandemi ini tentunya akan menjadi suatu hal yang berkelanjutan. Ya. Insya Allah tidak akan ada seperti Delta varian lagi, tetapi tetap saja kita tidak bisa terus menunda pembelajaran tatap muka. Jadi kebijakannya saat ini adalah untuk mengakselerasi, dan sekarang untuk yang PPKM level 1 sampai dengan 3 itu PTM terbatas bisa dilakukan sesuai dengan SKB 4 Menteri, di mana 50% kapasitas dari semua sekolah dan harus pakai masker dan nggak boleh ada aktivitas lainnya seperti makan bersama dan lain-lain, hanya sekolah masuk dan keluar, dan ujung-ujungnya itu harus melakukan rotasi karena cuma 50% dari kapasitas yang diperbolehkan. Jadi pembelajaran tatap muka itu sama sekali tidak sama dengan pembelajaran sebelum tatap muka terbatas, itu sama sekali tidak sama pembelajaran tatap muka sebelum pra pandemi gitu. Jadi ini memang kita harus mulai mempersiapkan diri dan belajar gimana caranya belajar dengan protokol kesehatan. Nah, ini tentunya tidak memaksa orang tua yang tidak nyaman untuk anaknya tidak mau dikirim ke sekolah. Itu adalah hak orang tua untuk memilih apakah anaknya mau melaksanakan PTM terbatas atau masih belajar dari rumah. Jadi ujung-ujungnya itu haknya orang tua. Tetapi sesuai dengan SKB 4 Menteri yang terakhir, kebijakan kita adalah untuk sekolah-sekolah di PPKM level 1 sampai 3 yang guru-gurunya sudah divaksin dengan lengkap, itu mereka wajib membuka opsi pembelajaran tatap muka agar anak-anak yang paling membutuhkan, yang sudah mengalami berbagai macam isu-isu kesehatan mental, kesepian, learning loss yang terjadi, itu agar mereka bisa segera diselamati dengan adanya sekolah tatap muka tapi terbatas gitu. Jadinya itu adalah kira-kira kisi-kisi kebijakan mengenai tatap muka. Jadinya untuk daerah-daerah yang akan pindah dari zona 4 PPKM level 4 ke level 3, mereka udah harus mempersiapkan semuanya, daftar periksanya dan lain-lain. Jadinya itu kira-kira kebijakan yang harus diamati. Jadi untuk orang tua harus siap-siap sekarang untuk bisa melaksanakan PTM terbatas, walaupun itu adalah ujung-ujungnya hak mereka.
karena ini penting bagi orang tua murid dan para siswa. Tadi Mas Menteri menegaskan bahwa ada perbedaan antara tatap muka saat ini pada masa pandemi dan sebelumnya. Barangkali perbedaan paling penting apa, Mas Menteri? Sangat sulit beradaptasi, baik murid-muridnya maupun orang tua dan gurunya untuk menjaga kesenangan, menjaga ketertarikan terhadap materi pembelajaran kalau hanya dilakukan lewat Zoom. Itu yang pertama. Dan itu pun bagi yang punya internet koneksi yang stabil dan punya peralatan TIK. Di banyak sekali daerah-daerah kita yang tidak mempunyai akses internet stabil atau internet yang lemot atau bahkan tidak ada internet, PJJ ini luar biasa tantangannya. Dan kita harus punya jiwa keadilan bagi masyarakat kita yang mungkin tidak punya peralatan TIK yang tepat, tidak punya kemampuan untuk punya koneksi internet yang stabil, dan bahkan yang stabil pun dari sisi psikologis anak-anak sudah banyak yang mulai merasakan kesepian, banyak juga yang merasa depresi, banyak juga yang merasa sangat frustrasi hanya boleh di rumah dan tidak bisa jalan-jalan dan bertemu dengan teman-temannya walaupun dengan protokol kesehatan. Jadinya bukan hanya learning loss tapi dari sisi psikologis ini merupakan hal yang kalau kita terus lanjutkan bisa saja dampaknya permanen dan kita tidak bisa memberikan kesempatan untuk semakin banyak learning loss dan dampak psikologis yang dampaknya bisa permanen. Itu merupakan resiko yang terlalu besar buat kita. Ya, apa saja yang sudah diberikan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan dan Ristek selama masa pandemi kepada para siswa, Mas Menteri? Ya, banyak sekali kebijakan yang telah kita lakukan selama ini. Kami sudah merelaksasi seluruh dana BOS atau BOS dan dana BOP, PAUD, sehingga kepala sekolah punya diskresi maksimum untuk menggunakan untuk segala kebutuhan pandemi, mau peralatan TIK, mau untuk protokol kesehatan, untuk persiapan tatap muka, itu semua bisa dilakukan. Jadi relaksasi dana tersebut untuk menjawab ke berbagai macam kebutuhan darurat di masa ini itu kita lepas. Kita berikan kemerdekaan bagi kepala sekolah untuk menentukan. Bahkan juga untuk mendukung para guru-guru honorer, dana BOS pun bisa dipergunakan untuk itu. Karena kita bukan hanya dampak dari kesehatan, tapi dampak ekonomi juga sangat terpukul. Dan juga kita mengeluarkan kurikulum darurat untuk mengurangi beban peserta didik. Kurikulum yang jauh lebih fokus kepada numerasi, literasi, dan pendidikan karakter. Sehingga bebannya tidak terlalu besar bagi guru yang harus beradaptasi dengan metode baru dan juga untuk murid yang harus belajar dari rumah saat ini. Dan di luar itu tentunya salah satu program terbesar kita adalah kuota data yang kita berikan untuk siswa, mahasiswa, guru, dan dosen yang dilanjutkan lagi tahun ini sampai akhir tahun ini. Dan juga bantuan subsidi upah bagi semua guru-guru honorer kita yang telah kita berikan di masa pandemi ini. Dan juga distribusi bantuan perilaku hidup bersih dan sehat, sanitasi, sekolah, masker, hand sanitizer, dan lain-lain. Dan juga tentunya kita meningkatkan sasaran bantuan TIK ya untuk beberapa sekolah yang telah diberikan laptop, proyektor, dan access point. Ya, dan tentunya untuk mahasiswa kita salah satu program yang juga dilanjutkan sampai akhir tahun ini adalah bantuan UKT bagi para mahasiswa yang banyak dari mereka yang secara ekonomi itu sangat terdampak. Jadi banyak sekali berbagai macam bantuan yang kita berikan. Ini di luar daripada menyelenggarakan platform-platform digital untuk mendukung guru seperti platform guru belajar berbagi, layanan belajar dari rumah ya melalui kanal TVRI dan RRI, platform layanan belajar daring dengan nama Rumah Belajar, dan berbagai macam bimtek yang kita lakukan untuk mengupgrade kemampuan guru-guru kita untuk proses transisi melakukan PJJ ini. Iya, pemirsa, di bawah Mas Menteri, ujian nasional digantikan dengan asesmen nasional. Nah, bagaimana penjelasan tentang asesmen nasional? Kami segera kembali setelah jeda berikut. Dipersembahkan oleh Anda masih bersama saya dalam 30 Minutes with Mendikbud Ristek Nadiem Anwar Makarim. Mas Menteri, ini UN itu kan filosofinya adalah bagaimana mengukur kemampuan anak Sabang sampai Merauke. Alat ukurnya sama. Nah, dihapus, diganti
asesmen nasional. Ini bagaimana pertimbangannya dan bagaimana efektivitas dari AN ini, Pak? Ya, kita merubah dan menggantikan UN dengan AN ini atas dasar beberapa prinsip. Menurut kami adalah cara terbaik untuk melakukan suatu asesmen nasional adalah untuk mengukur dan memberikan masukan kepada para sekolah-sekolah ini untuk bisa meningkatkan kemampuan mereka dalam proses pembelajaran, kemampuan untuk mereka memperbaiki aspek-aspeknya. Bukan suatu hal yang menghukum atau yang menjadikan alat untuk seleksi misalnya untuk murid-muridnya. Selama ini sudah bertahun-tahun asesmen ujian nasional itu digunakan sebelumnya sebagai suatu alat untuk menentukan siapa yang bisa masuk ke sekolah negeri berikutnya dan lain-lain. Dan sekarang itu sudah tidak ada lagi. Jadi asesmen nasional itu sama sekali tidak berdampak kepada masa depannya murid-murid kita dan tidak berdampak kepada satupun individu guru. Bukan itu maksudnya. Maksudnya asesmen nasional adalah pemetaan terhadap potret terhadap sekolah ini lagi di mana. Dan apa informasi yang penting sekali untuk kepala sekolah dan guru-gurunya untuk mereka meningkatkan level itu. Kedua, perubahan terbesar adalah kontennya sendiri. Dari dulu ujian nasional itu per mata pelajaran. Jadi banyak sekali orang tua terpaksa mengeluarkan begitu banyak uang untuk bimbingan belajar untuk anak-anaknya mendapatkan angka yang lebih tinggi karena strukturnya itu information based. Jadi berdasarkan kita kemampuan menyerap informasi. Nah, asesmen nasional berubah. Ini tidak perlu dibimbelkan, tidak ada gunanya dibimbelkan karena asesmen nasional itu mengikuti standar internasional untuk numerasi dan literasi, seperti angka PISA, yaitu angka bagaimana kita bisa mengetahui standar Indonesia dibandingkan yang lain, itu dengan angka PISA, yaitu numerasi dan literasi. Dan itu yang kita gunakan sekarang untuk asesmen nasional. Bukan kemampuan menghafal atau memasukkan informasi ke dalam otak, bukan. Tapi kemampuan menggunakan informasi yang ada untuk bisa berpikir secara kritis dan memecahkan suatu permasalahan. Ya, di dunia literasi dan di dunia numerasi. Jadi sangat berbeda, tidak perlu ada preparasi, tidak perlu ada persiapan, dan ini memberikan potret terhadap kompetensi-kompetensi dasar yang terpenting sehingga kita juga bisa mengejar ketertinggalan kita dengan negara-negara lain. Dan yang terakhir adalah kita tambahkan juga survei karakter dan juga survei lingkungan sekolah, di mana kita juga akan mengevaluasi proses-proses pembelajaran, apa saja perilaku-perilaku pembelajaran yang ada dalam sekolah itu, dan juga nilai-nilai Pancasila di dalam sekolah. Jadi bukan hanya numerasi dan literasi yaitu kognitif, tetapi juga nilai-nilai karakter anak-anak kita dan guru-guru kita yang untuk mengecek seberapa jauhnya perbedaan itu dengan azas-azas Pancasila kita. Jadi itu adalah hal yang sangat penting, di mana kita mengalami krisis di sisi intoleransi, perundungan, dan juga kekerasan seksual. Survei-survei tambahan ini akan memberikan potret-potret mengenai bagaimana kepala sekolah dan guru-guru bisa memperbaiki nilai-nilai dan karakter murid dan juga lingkungan budaya pembelajaran yang lebih aman dan menyenangkan. Bagaimana bisa dengan AN ini sekolah-sekolah yang ada di Sulawesi Utara, di Papua, Aceh, di Nusa Tenggara Timur bisa berpacu untuk sejajar dengan yang di Jawa, Pak? Ya, dengan hasil AN itu yang akan menghasilkan suatu laporan, seperti rapor untuk sekolah ini. Berdasarkan laporan ini, disitulah sekolah guru itu dan kepala sekolah bisa mulai memetakan, oke, kita akan mencoba meningkatkan kualitas kita, kayaknya kekurangannya di literasi ini. Apa saja program-program literasi yang bisa meningkatkan kemampuan murid-murid kita untuk mengejar ketertinggalan. Atau mungkin ada program-program yang numerasinya cukup tinggi misalnya ada sekolah-sekolah. Lalu apalagi untuk meningkatkan kemampuan dan talenta-talenta murid-muridnya untuk naik ke level berikutnya. Jadi ada berbagai macam hal yang bisa menjadi rekomendasi daripada rapor tersebut gitu. Dan sekolah itu yang akan nanti menentukan saya mau fokusnya di mana dulu untuk memperbaiki angka-angka ini. Ya. Pemirsa, di bawah Mas Menteri, dari penjelasan tadi kita melihat bagaimana perubahan yang sangat signifikan, transformasi di bidang pendidikan kita. Kita segera masuk sesi terakhir untuk melihat bagaimana Merdeka Belajar. Jangan kemana-mana, kami segera kembali. Di
dipersembahkan oleh Pemirsa, Anda masih bersama saya dalam 60 Minutes with Mendikbudristek Nadiem Anwar Makarim. Mas Menteri, ini begitu Anda terpilih, itu ada tagline baru, Merdeka Belajar. Ini apa maksudnya, Pak? Merdeka Belajar adalah Merdeka Belajar itu filsafat awal pendiri bangsa kita dan pendiri sistem pendidikan kita waktu Pak Presiden Soekarno dan Ki Hajar Dewantara menentukan kira-kira visi SDM Indonesia seperti apa. Merdeka Belajarlah menjadi suatu filsafat dasar dari mereka. Jadi sebenarnya kita kembali ke awal ini dengan Merdeka Belajar. Apa itu Merdeka Belajar? Adalah untuk memastikan bahwa institusi, individu, guru, murid memerdekakan baik institusinya maupun otak mereka, pemikiran mereka untuk memerdekakan mereka terhadap berbagai macam kesempatan di dalam kehidupan nasional. Ya kan, memerdekakan cara mereka berpikir, merdeka daripada hoax, merdeka daripada pemikiran yang sempit, merdeka dari intoleransi, dan merdeka dari tidak mendapatkan kesempatan untuk berkarya di dunia ekonomi, untuk mendapatkan nafkah yang baik. Jadi itu yang dimaksudkan dengan Merdeka Belajar, suatu filsafat, lalu turunan-turunannya ada berbagai macam kebijakan yang mendorong kita untuk berinovasi, untuk lebih mandiri dan lebih kreatif di setiap level sistem pendidikan kita. Ada 2 pertanyaan lagi, Pak. Mas Menteri, jawab yang pendek saja, Pak. Jadi bagaimana kabar dana kompetitif dan dana padanan dalam program Merdeka Belajar ini, Pak, Mas Menteri? Ya, ini menurut kami dana padanan atau matching fund itu adalah salah satu bentuk insentif yang paling sukses yang pernah pemerintah lakukan untuk menarik industri berpartisipasi dalam riset dan di pendidikan tinggi kita. Ya, bukan cuma riset tapi inovasi, kolaborasi, kurikulum, apapun. Jadi asal perusahaan itu perusahaan yang baik dan dia mau mengeluarkan uang untuk suatu program di universitas, kita akan mematch dana tersebut. Dan sampai sekarang kita sudah menerima proposal dari 291 perguruan tinggi di seluruh Indonesia. Oh maaf, itu adalah dana kompetitif yang 291. Untuk yang tadi matching fund ini kami sudah menemukan di dalam platform online Kedaireka, ya, dan yang sudah dimanfaatkan 19.000 pengguna, yang 3.000 penggunanya itu adalah pengguna industri. Ini platform Kedaireka ini untuk mencocokkan permasalahan yang dihadapi di industri dan solusi-solusi yang bisa dilakukan oleh perguruan tinggi kita. Ya, ada lebih dari 2.500 tawaran kerjasama industri dengan insan pendidikan tinggi, dengan total kontribusi industri ke program sekitar 1,1 triliun. Ini luar biasa. Jadi dengan matching fund ini kita telah menarik partisipasi industri dan harapannya tahun ke depan akan lebih besar lagi. Dan ada satu lagi juga namanya competitive fund, di mana kita menerima usulan dan proposal dari universitas, dan sekarang sudah hampir 300 itu proposal kita masuk dan lebih dari 750 program studi masuk untuk mempropos kepada kita apa perubahan transformasional yang mau dilakukan di tingkat prodi dan universitas. Dan biasanya program-program itu kriteria terpenting adalah kemitraan dengan industri atau dengan universitas asing atau dengan institusi riset di luar. Jadi ini semua mengenai penjodohan, ya, semua mengenai mencari mitra di luar kampus tersebut bagi institusi perguruan tinggi sehingga mereka bisa berkembang. Terakhir, Mas Menteri, ini kita merayakan kemerdekaan RI yang ke-76. Para guru penting, tapi banyak guru honorer sekarang lagi menunggu. Apa kira-kira kebijakan dari Mas Menteri, Pak? Para guru honorer. Iya. Tahun ini adalah tahun pertama dari 10 tahun terakhir di mana kita berhasil mendapatkan formasi sebesar lebih dari 500.000 formasi untuk guru honorer yang bisa menjadi guru P3K. Kita meluncurkan tes seleksi di mana guru tidak harus mengantre lagi, tapi mereka bisa langsung mengambil tesnya di berbagai macam fasilitas tes kita di semua daerah. Dan kita pun mempersiapkan preparasi untuk
tes seleksi tersebut yang ada di platform digital kita. Jadi kita memberikan pelatihan dan guru ini bisa mencoba, guru honorer ini bisa mencoba beberapa kali. Kalau gagal pertama kali, dia bisa kedua kali, bisa sampai dengan ketiga kali. Dia terus mencoba untuk mendapatkan status P3K sehingga mendapatkan nafkah yang sama gajinya dengan PNS. Ya. Dan ini merupakan suatu program yang belum pernah terjadi sebelumnya, belum pernah ada kesempatan sebesar ini untuk guru honorer menjadi P3K atau menjadi ASN. Jadi ini merupakan pertama kalinya yang kita lakukan karena menurut kami benar-benar bahwa guru-guru, banyak sekali dari guru-guru honorer tersebut yang dedikasi, motivasi, dan kompetensinya cukup luar biasa. Tapi untuk melindungi anak-anak harus melakukan tes seleksi, dan itulah makanya kita terus gencar untuk mendorong semua Pemda untuk mengajukan formasi untuk tahun depannya sampai dengan 1 juta. Dan yang lulus seleksi itu akan menjadi. Jadi kalau yang lulus cuma 100.000 ya 100.000 yang menjadi P3K. Kalau yang lulus 500.000 ya 500.000 semuanya jadi P3K. Kalau yang lulus 600.000 atau 700.000 berarti 200.000 yang ekstranya bisa buat tahun berikutnya akan kita perjuangkan formasinya. Jadi sekaranglah kesempatan untuk para guru honorer untuk langsung belajar untuk bisa mencoba lolos seleksi dari tes seleksi ini P3K. Dan untuk guru-guru yang di atas umur 40 tahun, kita juga memberikan bonus poin karena kami menilai memberikan nilai tambahan untuk pengalaman mereka yang sudah lama sekali merelakan waktunya dan hidupnya untuk pendidikan. Jadi itulah kita memberikan bonus berdasarkan pengalaman mereka bekerja sebagai guru. Iya, Mas Menteri, terima kasih atas pemaparan yang komprehensif, Pak. Para pemirsa sudah bisa mendengar langsung dari Mas Menteri bahwa belajar jarak jauh ini di tengah pandemi untuk PPKM level 1 sampai 3 itu sudah boleh tatap muka dengan prokes ketat. Kemudian bagaimana ujian nasional yang sudah digantikan dengan asesmen nasional, dan itu lebih bagus karena membuat siswa dan orang tua murid tidak stres dan lebih mengukur manusia secara utuh karena tidak hanya melihat dia punya kemampuan intelektual tapi juga melihat integritas dia, kepribadian Pancasila. Kemudian bagaimana merdeka belajar, para siswa harus belajar dengan riang gembira, orang tua murid juga bebas stres, dan para guru memilih mana kurikulum yang cocok, yang sesuai dengan siswa tempat dia mengajar. Dan kemudian kabar baik bagi para guru honorer. Tahun ini di HUT Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76, mereka boleh ikut tes. Yang tidak lulus tes ada kesempatan kali berikut lagi. Jadi Mas Menteri, terima kasih Mas Menteri. Salam sehat, Pak. Terima kasih Mas Primus. Salam sehat. Ya. Demikianlah 30 Minutes with Mendikbudristek Nadiem Anwar Makarim. Kami mengingatkan untuk terus menaati protokol kesehatan dan menerapkan 5M. Memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan dengan sabun, membatasi mobilitas, dan menjauhi kerumunan. Atas nama seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya, Primus Dorimulu, undur diri. Terima kasih, sampai jumpa.